Assalamualaikum. Hai, selamat datang di video saya. Bantu saya kembangkan channel ini yuk, agar saya lebih semangat lagi untuk sharing hal-hal yang bermanfaat dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. Selamat menonton. Hai Bunda, welcome back to my channel. Kali ini saya mau masak cemilan MPASI untuk anak saya. Saya mau bikin puding jagung tinggi kalori. Nah, kenapa sih disebut tinggi kalori? Karena puding ini kandungannya sudah lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya gitu. Nah, ini bisa banget nih Bun untuk ngebooster berat badan anak kita. Kenapa? Karena bisa membantu kekurangan kalori kalau misalkan anak kita lagi sulit makan. Misal nih Bun, anak kita lagi sulit makan nih, sehari itu 3 kali makan, tapi nggak habis sesuai dengan porsinya atau bahkan sedikit makannya, sehingga otomatis kalori anak kita kurang dong karena makannya sedikit, apalagi kalau anaknya sudah aktif. Nah, dengan kita kasih cemilan tinggi kalori kayak gini bisa banget ngebantu kekurangan kalori, bahkan menambah kalori yang sudah tercukupi kayak gitu. Makanya ini bisa banget nih Bun untuk ngebooster berat badan anak kita. Terus ini juga bisa jadi solusi nih kalau misalkan nih anak kita lagi sakit, otomatis dia kurang nafsu makan ya, apalagi kalau makan nasi ataupun bubur kayak gitu dia kurang nafsu karena lagi sakit. Nah, kalau kayak puding kayak gini kan kayak mudah banget dikunyah, mudah banget dicerna gitu kan. Jadi pasti anak kita mau gitu. Jadi kalau kandungannya udah lengkap, otomatis balik lagi ke seperti tadi ya, kalorinya terpenuhi kayak gitu. Nah, apa aja nih yang dibutuhkan? Nah, kita butuh jagung. Jagungnya ini udah saya pipil ya. Ini kalau sudah dipipil itu sekitar 150 gram, atau kalau belum dipipil itu sekitar 1 bonggol jagung, atau besarnya itu sekitar setengah keramik gitu ya ukurannya. Nah, ini karbohidratnya 63 kalori kayak gitu. Kemudian proteinnya kita pakai 1 butir telur. Ini ukurannya agak besar telurnya, saya pakai itu 85 kalori. Kemudian lemaknya pakai santan. Bunda boleh pakai santan apa aja ya, boleh santan instan yang cair, yang bubuk, atau kalau Bunda pakai santan segar itu juga boleh. Ini satu kemasannya ini 35 kalori. Nah, kemudian untuk bahan pudingnya kita butuh agar-agar yang plain. Bunda bisa pakai merek apa aja. Ini ukurannya sekitar 1 sendok takar obat kayak gini ya, tapi nggak penuh, ini sekitar 2 gram. Kemudian air matang sekitar 200 ml atau 1 gelas kurang. Nah, jadi puding jagung tinggi kalori ini bisa banget untuk anak 9 bulan ke atas, karena ini takarannya untuk dibikin lumer gitu. Pudingnya nggak terlalu keras, dibikin lembek. Jadi ini untuk 9 bulan ke atas juga bisa. Nah, tadi kalau dijumlahkan semuanya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, total kalorinya adalah 183 kalori. Nah, kalau misalkan anak 12 bulan ke atas kan kebutuhan kalori dari makannya itu 550 kalori ya per hari. Jadi kalau sekali makan, untuk 3 kali makan itu sama sekitar 180 kalori. Nah, jadi satu resep puding ini bisa menggantikan kalori 1 kali makan utama ya Bun, tapi ini kita jadikan sebagai cemilan aja. Apalagi untuk 9 bulan ke atas, karena kebutuhan kalorinya itu masih 300 kalori ya, atau per sekali makannya itu cuman 100 kalori. Otomatis ini bisa untuk cemilan 2 hari gitu. Karena kalau kebutuhan kalorinya masih sedikit, plus kapasitas lambungnya juga masih kecil. Nah, ada tips lainnya nih Bun, kalau Bunda mau lebih tinggi lagi kalorinya, air ini kan dia 0 kalori ya. Kalau misalkan Bunda mau ganti air ini pakai susu UHT atau susu formula, itu kalorinya akan lebih tinggi. Semisal yang 200 ml ini Bunda ganti dengan 200 ml susu UHT, itu dari 0 kalori air bisa ditambah dengan 96 kalori dari UHT. Otomatis
kalorinya menjadi 279. Nah, itu tipsnya. Jadi kalau Bunda mau lebih tinggi lagi kalorinya, airnya Bunda ganti dengan UHT gitu. Nah, langkah pertama kita blender halus jagungnya bersamaan dengan air. Nah, kemudian setelah selesai ngeblend jagung, kita kocok dulu telurnya. Kocoknya bisa langsung di dalam panci untuk merebus ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian selanjutnya jagung yang sudah di blender tadi kita saring. Disaring sambil ditekan-tekan kayak gini. Nanti ampasnya kita buang. Jadi kita ambil air hasil blenderannya aja ya. Selesai disaring, ampasnya kita buang aja. Kemudian kita campurkan santannya. Kemudian kita tambahkan agar-agarnya. Untuk penambah rasa manisnya, Bunda bisa pakai gula putih atau pakai madu ya, sesuai selera. Kemudian setelah selesai dicampur semuanya, kita aduk rata dan direbus di atas kompor sambil diaduk. Karena kalau nggak sambil diaduk, ini kan dia ada telurnya ya, jadi dia suka gumpal atau suka gosong bawahnya. Sebenarnya jagung ini udah ada rasa manisnya ya dari jagungnya, cuman bagi yang anaknya lebih suka manis, boleh ditambahkan gula putih atau madu sesuai selera. Ini dia udah mengental, kemudian udah matang, udah bergelembung kayak gini, berarti dia udah matang. Ini sebentar aja kok, dia ngerebusnya paling sekitar 1 menitan ya. Nah, ini dia udah matang. Nah, ini udah matang, kita tuangkan di cetakan. Bunda bisa pakai cetakan-cetakan kecil atau bisa langsung pakai cetakan besar kayak saya. Kita tunggu dulu sampai uapnya hilang, biar cepat beku sih. Agar-agarnya bisa kita simpan di kulkas. Ini segini ya, sekitar setengah. Ini Tupperware ukuran 650 ml. Nah, kalau misalkan Bunda mau pakai topping, Bunda bisa kasih topping sekarang. Bisa dikasih keju, biskuit, atau misalkan potongan buah dan sebagainya. Kalau saya biasanya nanti aja dadakan, kalau misalkan mau dimakan, dipotong terus di atasnya dikasih topping kayak gitu. Nah, udah selesai Bun. Ini udah beku. Ini udah saya potong. Jadi kalau anak saya ini untuk sehari, biasanya untuk 2 kali atau 3 kali makan. Jadi biasanya kalau sekali makan tuh bisa setengahnya. Kita lihat ya. Ya, gak jelas ya. Dia pudingnya ini lembut, lumer. Tapi tenang aja Bun, dia telurnya juga enggak berasa bau anyir ya. Jadi insya Allah anak kita pasti suka. Nah, kalau Bunda mau dikasih topping atasnya, tadi sebelum dimasukin kulkas, sebelum beku, Bunda bisa tambahin biskuit, bisa tambahin keju atau potongan buah dan sebagainya. Nah, kita lihat ya. Tuh, dia tuh lembut banget Bun. Teksturnya dia lembut banget. Jadi ini meskipun untuk anak 9 bulan juga bisa ya. Tuh, dia teksturnya lembut. Ini manisnya juga pas. Saya kasih 3 sendok makan madu gitu. Nah, lihat tuh, dia teksturnya lembut. Jadi ini bisa banget untuk Bunda yang anaknya juga masih di bawah setahun, yaitu dimulai dari 9 bulan sampai 11 bulan. Ini masih bisa ya. Selamat mencoba, semoga si kecil juga suka ya. Kalau ada
ada masukan boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.